Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belinda Junita. Saya akan membuat video pada materi pertemuan 3, yaitu tentang valuta asing pada mata kuliah ekonomi internasional. Salah satu ciri globalisasi yang menonjol saat ini adalah adanya arus uang dan modal dalam bentuk falas. Aliran falas yang besar dan cepat untuk memenuhi investasi dan perdagangan ini dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisit. Lalu apa sih falas itu? Falas atau forex dapat diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional, dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Total falas yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu negara disebut sebagai cadangan devisa. Selanjutnya ada jenis falas. Yang pertama adalah hard currency, yaitu mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Mata uang ini nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami kenaikan. Hard currency berasal dari negara maju, contohnya seperti US dollar. Dan yang kedua ada soft currency, yaitu mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung, karena nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresi atau penurunan nilai terhadap mata uang lainnya. Soft currency ini berasal dari negara berkembang, contohnya itu seperti rupiah. Pasar falas. Pasar falas bisa dibilang sebagai suatu tempat di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran atas falas. Lalu bisa kita lihat di sini ada 3 prinsip pokok dalam pasar falas. Yang pertama, pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi atau pihak bank atau money changer atau dari pedagang falas. Yang kedua, kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli atau sebaliknya. Kurs beli selalu lebih rendah dari kurs jual. Yang ketiga, kurs jual atau beli suatu mata uang adalah sama dengan kurs beli atau jual dari mata uang lawannya. Dengan kata lain, kurs jual atau beli USD adalah sama dengan kurs beli atau jual IDR. Jenis-jenis pasar falas. Yang pertama ada spot market, di mana dilakukan transaksi jual dan beli falas dengan kurs spot dengan jangka waktu 2 kali 24 jam. Yang kedua ada forward market, di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward, yaitu kurs yang ditetapkan saat ini tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara lebih dari 2 kali 24 jam hingga biasanya 1 tahun. Yang ketiga ada currency future market. CFM dilakukan secara face-to-face di trading floor yang disiapkan oleh broker yang berbeda dengan forward kontrak yang dinegosiasikan melalui telepon. Tanggal jatuh tempo currency future kontrak selalu pada setiap hari Rabu ketiga bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Yang terakhir ada Euro-Currency Market, yaitu pasar perbankan internasional dalam bentuk simpanan atau deposito dan memberikan kredit dalam mata uang selain mata uang di mana bank tersebut berkedudukan. Euro-currency ini biasa juga disebut sebagai euro dollar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya euro dollar, yaitu 1. Adanya peraturan pemerintah USA tahun 1968 yang membatasi pinjaman luar negeri oleh bank-bank USA, sehingga cabang MNC USA hanya dapat meminjam USD di bank-bank Eropa. Yang kedua, tidak adanya ketentuan reserve requirement untuk deposito euro dollar. Yang ketiga, adanya pembatasan tingkat bunga tertinggi dan deposito pada bank-bank USA sehingga mendorong transfer USD ke euro dollar market yang pada waktu itu belum ada pembatasan. Yang keempat, hal ini mendorong berkurangnya spread antara kewajiban membayar bunga deposito dari hasil yang diperoleh dari kredit oleh Bank Eropa. Namun,
tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Sekian video dari saya, semoga video saya ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.